warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafid Abdullah dengan NIM 2004-2120 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kedua dari mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Yang pertama yaitu hubungan masyarakat dengan keberadaan kaidah hukum. Jadi, hukum merupakan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan masyarakat ialah sekelompok orang tertentu yang mendiami suatu daerah atau wilayah tertentu dan tunduk pada peraturan hukum tertentu. Hubungan antara hukum dan masyarakat sangatlah erat dan tak mungkin dapat dipisahkan antara satu sama lainnya. Mengingat bahwa dasar hubungan tersebut terletak dalam kenyataan sebagai berikut ini. Yang pertama, hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat. Maksudnya, kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur kalau tidak ada hukum. Yang kedua, masyarakat merupakan wadah atau tempat berlakunya suatu hukum. Maksudnya, tidak mungkin ada atau berlakunya suatu hukum kalau masyarakatnya tidak ada. Yang ketiga, hukum juga merupakan salah satu sarana utama bagi manusia melalui masyarakat di mana ia menjadi warga atau anggotanya untuk memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan yang baik dan selanjutnya ada macam-macam kaidah hukum. Yang pertama, norma agama. Norma agama ialah peraturan yang harus diterima manusia sebagai perintah, larangan, dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma agama ini akan mendapatkan hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada norma kesusilaan. Kaidah kesusilaan menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo SH pada tahun 1986. Kaidah kesusilaan adalah kaidah yang berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Kaidah kesusilaan yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia atau suara batin sebagai pedoman dalam sikap perbuatan manusia. Yang ketiga ada norma kesopanan. Kaidah kesopanan adalah didasarkan atas kebiasaan, kepatuhan, dan kepantasan yang berlaku di dalam masyarakat. Kaidah kesopanan merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. Selanjutnya ada sejarah hukum Indonesia. Sejarah hukum Indonesia diawali pada fase prakolonial. Fase prakolonial biasa disebut dengan fase sebelum penjajahan. Dahulu, Indonesia sebelum adanya penjajahan menganut sistem kekerajaan. Pada saat itu, berarti masih menerapkan hukum sistem antar masing-masing kerajaan. Yang kedua ada fase kolonial. Fase kolonial biasa disebut dengan fase penjajahan. Semenjak Belanda menjajah Indonesia, banyak sekali perubahan terutama dalam sistem hukum di Indonesia. Sejak masa VOC berlangsung pada abad ke-17, tatanan hukumnya dikualifikasikan sebagai tatanan hukum represif in optima forma. Yang ketiga, ada periode kolonialisme Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, pembaharuan hukum tidak banyak terjadi. Seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan peraturan militer Jepang, tetapi berlaku sembari menghilangkan hak-hak istimewa orang-orang Belanda dan Eropa lainnya. Yang keempat ada masa Orde Lama. Tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh bangsa Indonesia sendiri atau negara Indonesia. Yang kelima ada masa Orde Baru. Setelah kudeta G30 SPKI digagalkan, kemudian sejak terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang sering dikenal sebagai Super Semar, maka dimulailah suatu babak baru dalam perjalanan sejarah kehidupan bangsa Indonesia yang kemudian menyebut diri sebagai pemerintah Orde Baru. Dan yang terakhir ada masa reformasi. Wakil Presiden B.J. Habibie menggantikan posisi Presiden Soeharto. Selama pemerintahannya sudah terjadi 4 kali amandemen Undang-Undang RI. Dengan demikian, komposisi Undang-Undang 1945
Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.